Sekarang kita ketemu Nasruddin. Nasruddin ini sebenarnya tokoh universal. Kalau kamu tanya orangnya ada enggak Pak? Yang sebenarnya ada. Cuma dia ini tokoh universal, diakui di mana-mana. Orang Turki mengaku dia orang Turki, orang Afghanistan mengaku dia orang Afghanistan, yang Iran juga begitu, yang Afghanistan, yang Uzbekistan juga begitu. Namanya banyak. Ada kadang ditulis Nasruddin, ada Nasruddin, Nasreddin, ya variasinya banyak. Itu kamu baca sendiri ya. Nasraddin, Nasreddin, Nastratin, Nusretin, sampai ada yang terakhir itu Nazaruddin. Ya. Itu varian namanya Nasruddin. Jadi ya, cuma di Indonesia kok enggak lucu ya. Harusnya Nasruddin itu lucu. Kok di Indonesia ganti Nazaruddin enggak jadi. Gelarnya ya kita kenalnya Hoja. Hoja itu satu akar kata dengan hok. Hokha. Ya. Ada Khwaji, ada Hoja, Hotsa. Itu ya sesuai dialek masing-masing. Artinya kalau Indonesia kaya kiai. Jadi mullah, kadang effendi atau afandi. Ada juga gelar haji. Ada di banyak tempat, banyak gelar, banyak ejaan, banyak nama. Dicampur-campur karena citra lucunya dan penuh hikmahnya. Kadang rancu, kalau di Arab rancu dengan tokoh Juha atau tokoh Bahlul. Kalau di Indonesia rancu dengan Abu Nawas. Abu Nawas itu penyair. Orang menyebutnya penyair homoerotika. Kapan-kapan ya kita ngomong Pujangga jilid 2. Kita angkat, enggak selucu yang kamu ceritakan. Cuma di Indonesia kelucuan Nasruddin itu kecampur sama Abu Nawas. Terus dianggapnya itu kisahnya Abu Nawas. Tapi Abu Nawas enggak selucu itu. Abu Nawas penyair serius. Cuma kecampur. Indonesia nasibnya sama kayak di daerah Swahili. Itu juga kecampur dengan tokoh Abu Nawas. Di Cina juga ada. Kalau di Cina namanya Afandi. Kalau di Jogja juga ada Afandi. Tapi Afandinya kan pelukis. Kalau ini gelar Afandi. Dari bahasa Uighur. Afanti. Semuanya ngaku Nasruddin milik kita. Karena memang cerita-ceritanya universal. Ya, orangnya sebenarnya yang dimaksud itu yang lahir sekitar abad ke-13, 1200 sekian. Meninggalnya 1275, 1285. Dari provinsi Aksehir, daerah Turki. Yang sebelah kanan itu makamnya. Makamnya juga lucu. Makamnya itu kayak yang sebelah itu ada gerbangnya, ada gemboknya besar. Tapi belakangnya tidak ada temboknya. Jadi gunanya apa gerbang sama gembok besar itu? Ya masuk dari belakang itu langsung bisa. Ngapain ada gerbangnya? Jadi makamnya aja sudah bisa melucu. Itu Nasruddin. Terus ya setiap tanggal 5 sampai 10 Juli kalau di Aksehir sana ada namanya Festival Internasional Nasruddin Hoja. Kalau mau mengadakan di sini boleh bikin acara yang lucu-lucu, stand up comedy ala masjid. Memperingati Nasruddin Hoja. Goleki santri sing lucu-lucu suruh ndagel yang religius tapi. Cuma kalau ngomong sara urusannya penjara kamu. Cuma itu Festival Internasional Nasruddin. Nah, tahun 96 dia oleh UNESCO ditetapkan sebagai tahun Nasruddin Hoja. Jangan salah, ini tokoh internasional. Dulu kita kenal Rumi juga kan dapat anugerah tahun.
Jadi ada tahun Nasruddin Hoja itu tahun 96. Belum lama. Di barat juga ceritanya luar biasa. Banyak orang suka dengan cerita-ceritanya Nasruddin. Guru pertamanya ayahnya sendiri, namanya Abdullah Afandi, seorang imam di desa. Nanti Nasruddin ini setelah diajar ayahnya, belajarnya di konnya. Konon nanti antara lain dia juga belajar dari Maulana Jalaluddin Rumi, tasawufnya. Meskipun dia juga nanti berguru sufi pada Sayyid Muhammad Haironi. Ada cerita, saya tidak tahu kebenarannya, saat berguru pada Sayyid Muhammad Haironi ini, Nasruddin ini agak usil. Jadi santri yang suka usil, suka nyeplos, bikin ketawa temannya. Akhirnya oleh gurunya, Nasruddin, kamu besok jadi sufi, jadi orang bijaksana. Tapi sebijaksana apapun kata-katamu, orang akan tertawa. Kalimatnya gurunya ampuh ternyata. Akhirnya juga begitu, dia jadi orang yang sebenarnya sangat bijaksana, tapi setiap perilakunya, setiap tindakannya membuat orang ketawa. Itu Nasruddin. Dan konon juga beliau hidupnya di era ketika Mongol menginvasi negara-negara Islam. Sehingga banyak cerita Nasruddin dengan Mongol, khususnya dengan Timur Leng. Nanti di buku-buku banyak. Dan Nasruddin ini mungkin suka mengembara. Ada beberapa cerita beliau kemana-mana, dari Rusia sampai Cina, sehingga cerita tentang Nasruddin ini tersebar di mana-mana. Orang ngertinya Nasruddin ini pokoknya sufi yang lucu. Kata-katanya dan perilakunya penuh hikmah, tapi orangnya lucu, menyenangkan. Kenalnya begitu. Sosoknya di catatan saya ada 6 ini. Dia ini seorang mullah. Mullah itu berarti ulama, orang khusus, orang khawas. Tapi sehari-hari pura-pura jadi orang bodoh, pura-pura jadi orang awam. Gayanya pokoknya itu. Dia ini orang yang tidak masuk di klasifikasinya Ghazali. Kalau Ghazali kan ada orang pinter tapi tidak tahu kalau dia pinter. Ada yang 4 itu. Tapi Ghazali nggak punya klasifikasi orang pinter yang pura-pura bodoh. Makanya saya sebut alternatif, tidak ada. Yang banyak kan orang bodoh pura-pura pinter. Ini kebalikannya, orang pinter tapi pura-pura bodoh. Dan kalimatnya, kata-katanya, perilakunya lucu. Orang paling awam bisa tertawa, tapi hanya orang yang paham, yang mau berpikir dalam, yang bisa menangkap maksudnya. Kamu baca ceritanya mesti ada buku kumpulan humor sufi ceritanya Nasruddin, itu kamu mesti ketawa. Tapi coba satu-satu cerita kamu jelimeti, kamu renungkan, nanti ada makna yang dalam di situ. Malam ini kita coba semacam itu. Kemudian yang keempat, Nasruddin ini pemberani. Dia tidak takut ketemu Timur Leng, dia tidak takut ketemu ngeritik tetangganya sendiri, ngeritik masyarakatnya, ngeritik tradisi. Dia pengen ngomong-ngomong aja. Timur Leng yang sangat ditakuti itu, satu ketika kalau ketemu Nasruddin, kamu kan dipercaya masyarakatmu. Menurutmu, hargaku ini kalau dijual berapa, katanya Timur Leng. Jawabannya Nasruddin, ya kalau saya lihat sampean ini ya paling harganya ndak nyampe 1000 dinar. Ketawa Timur Leng, lah kok bisa? Aku ini raja timur dan barat, hargaku nggak nyampe 1000 dinar. Bajuku aja hampir 1000 dinar. Lah iya, saya cuma menilai bajunya sampean. Itu kan mau nyindir sampean nggak ada harganya. Yang ada harganya bajunya.
Oh itu kamu ngomong kayak gini di depan presiden bisa wassalam. Tapi kalau Nasruddin enggak, karena orang tahu seperti apa kualitas seorang Nasruddin. Oke. Nah, ikon di mana-mana gambar Nasruddin itu sebagian besar seperti ini. Jadi gambar Syekh Maulana naik keledai tapi menghadap ke belakang. Biasanya ilustrasinya dia ini ngadep ke belakang karena diikuti murid-muridnya yang di belakang. Itu kan lucu, kamu lihat saja lucu, tapi sebenarnya ya ada maknanya. Yang pertama, sebenarnya ini simbol. Simbol apa? Yang pertama, membelakangi dunia. Setiap orang biasanya hidupnya ingin menguasai dunia, ingin menggenggam dunia. Para sufi ingin membelakangi dunia. Nasruddin ini seorang sufi, maka dia ingin membelakangi dunia. Analoginya naik kedelai ngadep ke belakang. Ya nanti kamu boleh nyoba. Kalau pulang naik motormu ngadep nang mburi. Niru Nasruddin. Yang kedua itu isyarat bahwa Nasruddin sudah bisa menguasai egonya. Dibiarkan saja keledai itu jalan sendiri di arah yang tepat. Jadi tidak perlu dituntun. Kenapa orang ngadep ke depan? Kan ingin mengarahkan kudanya, mengarahkan keledainya. Tapi kalau kudanya, keledainya sudah terkontrol, sudah pintar, tidak perlu capek-capek dikontrol. Maka simbolnya dia ngadep ke belakang. Nggak mungkin kesasar, wong sudah dikuasai keledainya. Yang ketiga, tadi kan ceritanya biasanya di belakangnya ada murid-muridnya. Dia tidak ingin membelakangi murid-muridnya. Dia tidak ingin kelihatan lebih menonjol dibandingkan murid-muridnya. Dia tidak ingin disebut orang yang nomor satu, yang punya kelebihan. Makanya gambarnya naik keledai menghadap ke belakang. Jadi itu gambarnya lucu, kesannya juga lucu, tapi maknanya dalam. Kamu ketemu makna semacam ini dari mana? Yuk mikir. Logikanya tidak jauh-jauh dari logika para sufi. Karena Mullah Nasruddin ini seorang sufi. Gambar ini mengisyaratkan kuncimu bahagia adalah kamu tidak jatuh cinta sama dunia. Membelakangi itu kan berarti kamu tidak jatuh cinta. Menguasai egomu. Kemudian tidak merasa besar, tidak merasa lebih, tidak merasa sombong. Maka hidupmu akan bahagia. Jadi ikonnya itu. Ya nanti kamu pesen stiker yang gambar itu biar ingat bahwa kamu harus membelakangi dunia. Di banyak patungnya beliau memang ngadep ke belakang, meskipun ada beberapa patung yang ngadep ke depan. Tapi citranya adalah citra menghadap ke belakang.